Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya rasa baru semalam saya ngomong, saya bilang, saya ceramah, saya mengingatkan dalam sebuah live bahwa orang-orang yang jahat pasti lambat laun akan terkuak kejahatannya. Padahal enggak dibongkar, bro. Padahal enggak diserang, bro. Padahal enggak ada yang ngungkit-ngungkit. Padahal enggak ada yang ngorek-ngorek. Tahu-taunya mereka yang selama ini jahat kepada Jokowi, muncullah kejahatannya secara terang benerang. Muncullah kejahatannya secara tak terduga. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Allah lah yang memunculkan kejahatan orang-orang jahat ini. Allah lah yang menampakkan kejahatan dari orang-orang jahat ini, sehingga tampak muncul ke hadapan seluruh rakyat Indonesia sebagai azab yang pedih karena mereka berbuat jahat. Tetapi orang yang baik, meskipun dikorek-korek, meskipun dicari-cari kesalahannya, meskipun digibahi, meskipun dipitnah, meskipun direncanakan untuk makar, tapi tetap yang muncul hanyalah kebaikannya. Inilah yang membedakan antara Cikeas dan Jokowi. Cikeas terus menyerang kepada Jokowi secara brutal di sana sini. Berbuat jahat, gibah, fitnah, kebencian dengan kata-kata yang sudah bukan kata-kata orang-orang intelektual, bukan kata-kata seorang politikus, bukan kata-kata orang yang punya agama. Tanpa Jokowi serang, tanpa Jokowi korek-korek kesalahan mereka, kejahatan mereka, malah yang muncul kejahatan mereka sendiri. Karena orang-orang yang jahat cuma bisa berbuat jahat, tidak bisa berbuat baik. Coba perhatikan gambar yang tidak etis ini. Coba perhatikan penghinaan dari meme ini. Seorang elit Demokrat, Rahlan Nasidik, telah membuat penghinaan kepada negara, telah membuat penghinaan kepada Pancasila, telah membuat penghinaan kepada lagu Indonesia Raya. Saya kira ini sudah waktunya negara menegakkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan Cikeas dan kawan-kawan ini sudah berbahaya. Elit-elit politik Demokrat ini sudah sangat mengerikan. Mereka sudah bermain kotor, menghalalkan segala cara, sampai mengorek-ngorek wajah kepala negara, mengotori wajah kepala negara, ngacak-ngacak wajah kepala negara, bahkan menghina kepala negara, menghina bendera Indonesia, menghina Pancasila, menghina merah putih. Ini kejahatan yang sangat wow banget, bro. Kalau dilakukan orang biasa sih wajar, tapi ini elit Demokrat, Rahlan Nasidik, yang selama ini gencar menyerang Jokowi. Coba lihat yang muncul kejahatan Rahlan Nasidik ini. Mereka dengan secara tidak sengaja, dia dengan cara tidak sengaja membuat kejahatan yang sangat, dan membuat kita terkejut. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dulu kemarin saya sudah bilang, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Jokowi itu ada yang menjaga. Bukan jin, bukan siluman, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah menerapkan ayat yang lain. Ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Cukuplah sabar dan salat menjadi penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dijahati, diam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam, menghancurkan orang-orang jahat dan memunculkan kejahatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Disinilah
tanda mula kehancuran Demokrat dan kawan-kawan. Jika ini dibiarkan, maka akan terus mereka berbuat kejahatan yang lebih jahat dari ini. Mudah-mudahan kepolisian langsung memproses hukum. Sudah tidak ada lagi alasan di-hack lah, akun ada yang nyuri lah. Wong ini sudah jelas Rahlan Nasidik. Saya kira kepolisian punya alat canggih bahwa benar Rahlan Nasidik lah yang sudah berbuat kejahatan. Mereka tahu bahwa hukum tidak akan menghampiri mereka, sehingga mereka melakukan kejahatan yang sangat, dan mungkin kedepannya akan lebih sangat. Kita negara hukum, maka segera Rahlan Nasidik proses hukum. Rahlan Nasidik proses hukum agar wibawa negara bisa pulih di hadapan rakyat Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Jokowi bagaimanapun dijahati, dikorek-korek kesalahannya, lihatlah yang nampak bukan kejahatannya, karena Jokowi orang baik, tidak punya kejahatan. Malah yang muncul kebaikannya, semakin dikorek muncul kebaikannya, semakin dikorek muncul kebaikannya, karena orang-orang yang baik hanya punya perbuatan baik. Jadi kesimpulan terakhir ini sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Memang Demokrat sudah menghalalkan segala cara, sudah lebih EPI daripada EPI, lebih HTI daripada HTI, lebih PKS daripada PKS, lebih brutal daripada Rizik Syihab. Dengan kata lain, lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Rakyat Indonesia dimanapun berada, jagalah Jokowi sama dengan menjaga negara ini. Jagalah Jokowi sama saja dengan menjaga Pancasila UUD 1945, kebinekaan, nasionalisme, dan demokrasi. Jagalah Jokowi sama saja dengan menjaga merah putih. Ajak adik, teman, keluarga, masyarakat untuk menjadi para pendukung Jokowi. Saatnya kita hancurkan manusia-manusia serakah yang memang kini sudah terkuak kejahatannya. Mari kita hancurkan mereka dengan cara-cara yang lebih intelektual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.